Shalom, selamat pagi untuk semua saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saudaraku, banyak orang Kristen yang sulit membedakan sukacita dalam Tuhan dan sukacita duniawi. Sukacita duniawi adalah sukacita yang tidak permanen di dalam diri seseorang. Artinya datang dan pergi. Kenapa datang dan pergi? Karena seseorang hanya bersukacita karena dia sukses dalam karirnya, dalam studinya, dalam usahanya. Dan mungkin bersukacita karena uangnya mungkin banyak, harta kekayaannya melimpah, keluarganya berkecukupan, barulah bersukacita. Tetapi kalau kondisinya sulit, ya dia tidak bersukacita. Kalau mencapai yang dia inginkan atau menerima yang dia inginkan, dia bersukacita. Dan biasanya saudaraku, sukacita duniawi adalah sukacita yang akan membuat seorang membanggakan, menyombongkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia mencapai sesuatu atau dia bisa mendapat sesuatu yang dia akan tinggikan itu dirinya sendiri. Saya dan saya. Saya yang berjuang, saya yang ini dan itu. Artinya apa? Bukan Tuhan yang ditinggikan tetapi dirinya sendiri. Dia membanggakan dirinya sendiri dan setan paling senang kalau manusia sudah masuk di dalam jeratnya untuk menyombongkan diri. Inilah sukacita duniawi yang tidak permanen dan mengarahkan orang untuk meninggikan dan menyombongkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan sukacita dalam Tuhan? Namanya saja sukacita dalam Tuhan, berarti bersumbernya dari Tuhan. Kesadaran bahwa kita manusia berdosa yang ditebus oleh darah Kristus, ini adalah kunci utama orang mengalami sukacita. Jadi sumber sukacita kita dari Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita manusia yang berdosa. Sehingga sukacita itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu, dikatakan senantiasa. Artinya apa? Setiap waktu, dalam segala keadaan, meskipun kita nggak punya uang, meskipun tanggal tua seperti hari ini, tidak punya apa-apa, dapur kosong, anak-anak tidak punya jajan, mungkin kita sakit tetapi tidak ada biaya, mungkin kita dalam tekanan-tekanan ekonomi, mungkin kita dalam penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan senantiasa berarti dalam segala waktu dan kondisi tetap bersukacita. Saudaraku, bersukacita di dalam Tuhan artinya apa? Puas dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hati yang tetap penuh dengan kesukaan, hati yang penuh dengan syukur, yang tetap menaikkan pujian. Tuhan, meskipun saya susah, saya sedih, meskipun saya dalam kondisi tertekan, saya mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena saya tahu sukacita dari Tuhan itu sukacita yang kekal. Kenapa kekal? Karena Tuhan juga bukan hanya memelihara kita sampai dalam dunia, tapi Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya di dalam kerajaan surga. Ini sukacita atau pengharapan yang tidak akan pernah pudar. Ini luar biasa saudaraku. Perbedaan antara sukacita duniawi dan sukacita dari Tuhan. Apakah kita nggak boleh bersyukur dan bersukacita ketika kita mencapai karir sukses, ketika usaha kita lancar dan tidak? Kita harus tetap bersukacita. Namun apa? Sukacita orang percaya di dalam Tuhan adalah sukacita untuk meninggikan Tuhan. Artinya apa? Kita mencapai semuanya itu, menerima semuanya itu bukan karena saya. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga aku ada sebagaimana aku ada dan mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saya mau tetap bersyukur meskipun dalam kondisi yang sulit. Inilah sukacita sejati dalam Tuhan yang tidak akan pernah pudar. Senantiasa ada di dalam diri kita. Saudaraku, mari kita renungkan. Kapan Anda mengalami sukacita sejati yang seperti saya sudah sampaikan tadi? Atau kita hanya mengalami sukacita semu,
Ketika punya sesuatu bersuka cita, nggak punya nggak bersuka cita. Punya uang bersuka cita, nggak punya uang nggak bersuka cita. Menggerutu, mengeluh dan lain sebagainya. Renungkan saudara, Tuhan Yesus mau kita mengalami sukacita yang sungguh-sungguh sejati dari Dia. Untuk terus kita menjalani hidup di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.